Wacana pemerintah menaikkan harga tiket naik ke Borobudur menjadi Rp750.000 menimbulkan pro dan kontra. Publik terbelah, ada yang setuju dengan dalih itu bisa menyaring wisatawan yang bisa membayar dengan harga tertentu. Di lain pihak ada yang pesimis, jalan instan ini belum tentu bisa betul-betul menjaga kelestarian Borobudur. Kita bahas sore ini bersama narasumber, ada Bapak Edi Setiono, Direktur Utama Taman Wisata Candi Borobudur Prambanan dan Ratu Boko. Pak Edi, selamat sore. Selamat sore. Sudah dengar jelas ya Pak suara saya ya? Iya Pak. Terima kasih Bapak atas waktu Anda. Pak Edi, dikonfirmasi dulu, jadi yang mau dinaikkan itu harga tiket yang mana? Jadi ada dua ya, ada satu kegiatan yang kita sebut sebagai kegiatan wisata ke Taman Wisata Candi Borobudur. Itu adalah wisatawan yang masuk ke Taman Wisata sampai ke batas pelataran Candi. Ya. Nah, tiket wisata itu tiketnya masih tetap sama, Rp50.000 untuk domestik, Rp25.000 untuk untuk pelajar, dan $25 untuk wisatawan mancanegara. Nah, kepada wisatawan yang ingin naik ke bagian candi atau bangunan candi, itu diusulkan nantinya akan ditetapkan dengan tarif khusus. Jadi inilah yang kita bahas terkait dengan naik ke bangunan candi. Hanya saja izinkan saya menjelaskan, jadi kita sebenarnya tidak langsung ke urusan permasalahan tiket ini. Ini adalah salah satu saja. Kami sekarang sedang menyusun SOP atas keputusan diizinkan kembali untuk naik ke bangunan. Dan selama hampir 2 tahun ini, wisatawan itu sudah tidak boleh naik ke bangunan candi. Dua alasan. Yang pertama kebetulan karena selama 2 tahun kemarin itu masa pandemi sehingga kita ada protokol kesehatan yang tidak mengizinkan untuk wisatawan berdesakan karena ada physical distancing dan lain-lain. Nah, tetapi juga selama 2 tahun ini ketika wisatawan tidak naik ke bangunan candi ini juga menjadi bahan evaluasi. Seperti kita ketahui, sebelum masa pandemi kurang lebih kalau kita bilang rata ya, kunjungan wisatawan itu kurang lebih sekitar 10 sampai 11 ribu per hari. Nah, ini ternyata sudah memberi dampak. Jadi sudah bangunan candi ini sudah terdampak. Salah satu dampaknya adalah mulai terkikisnya lapisan batu. Batu yang ada di candi, saya kira ini karena gesekan alas kaki dari para pengunjung. Nah, atas dasar itu kemudian dilakukan evaluasi. Rekan-rekan kita dari Balai Konservasi Borobudur kemudian melakukan riset. Ya, mereka melakukan riset di mana di dalam riset itu menyebutkan ada yang namanya carrying capacity yang itu diizinkan ya. Itu ada angka 128 orang dalam waktu yang bersamaan untuk naik ke candi. Itulah carrying capacity-nya. Nah, atas dasar itulah kemudian kita mengusulkan bahwa untuk naik bangunan candi dengan pertimbangan konservasi tadi, jadi kalau kita konsen hanya ke konservasi kan mestinya ya sudah tidak usah naik bangunan candi saja. Tutup aja terus gitu. Karena ada riset yang sudah memberi ruang tadi, maka usulkan dengan sistem kuota. Nah, inilah yang kemarin diputuskan di rakor yang dipimpin oleh Pak Menko Marves. Saya kira Pak Menko Marves ini kemudian mengambil keputusan yang sudah lama ini dibahas belum ada ujungnya. Jadi kemarin keputusan yang sudah memberikan sinyal bahwa wisatawan boleh lagi masuk naik ke bangunan candi hanya dengan kuota. Tidak seperti dulu lagi karena alasan konservasi tadi. Nah, kemudian permasalahannya adalah kuota ini kan pasti harus ada numberingnya. Berapa kuotanya? Kuotanya itu adalah 1.200. Angka 1.200. Halo, Pak Edi. Mohon maaf, ya Pak Edi, sayang sekali komunikasi kembali terputus. Ya, sayang sekali komunikasi kembali terputus. Tapi dari pertanyaan wawancara yang pendek tadi, disampaikan oleh Bapak Edi Setiono bahwa ada beberapa pertimbangan mengapa sampai ada pembahasan bahwa tiket untuk naik ke wilayah
Candi Borobudur. Jadi bukan ke taman wisatanya, tapi ke wilayah candinya, jadi pelataran ke atas. Jadi mengapa itu dinilai harus dibatasi? Yang pertama adalah penerapan sistem kuota. Sistem kuota ini saat ini sedang masih dihitung. Dan sejauh ini dikatakan sistem kuota yang sejauh ini bisa dilakukan adalah 128 orang yang masuk bersamaan dalam satu waktu. Tapi sebenarnya saya masih banyak sekali pertanyaan berkaitan juga tentang apakah ada pembatasan waktu dan kemudian tentang harganya. Pak Edi, halo, sudah tersambung kembali? Ya. Oke, Pak Edi, terima kasih Anda sudah tersambung lagi. Saya mengambil beberapa notes yang dari pembicaraan kita sebelum ini. Jadi ada wacana untuk menggunakan kuota. Jadi setelah 2 tahun wilayah pelataran candi ditutup, rencana akan dibuka kembali, tapi dibatasi karena sudah kondisi candi yang tidak memungkinkan untuk menerima banyak exposure gitu ya, Pak Edi ya. 128 orang masuk bersamaan itu. Apakah kemudian juga dipertimbangkan untuk masuk dalam waktu tertentu? Jadi ada range waktunya? Ya, jadi kondisi idealnya adalah 128 dalam waktu yang bersamaan. Oke, ya. Katakanlah misalnya 1 jam atau 1 jam setelah itu break 30 menit kosong candi, kemudian 1 jam lagi. Ya. Oke, rencananya seperti itu ya Pak. Lalu apa lagi, Pak? Jadi ini, karena kita ini belum bisa strict ya, ini kami sedang menyusun SOP-nya. Kami sedang susun SOP-nya, karena tidak bisa strict per jam begitu. Sehingga kita ambil average-nya. Yeah. Average untuk selama operasi 10 jam per hari, maka ditentukanlah kuotanya menjadi 1.200. Yeah. Itulah angka 1.200-nya. Yeah. Nah, sekarang kita akan sampaikan usulan kami nanti di dalam SOP, siapa yang boleh menggunakan kuota itu. Gitu. Nah, kita mengusulkan yang pertama adalah tamu negara. Jadi karena apa? Borobudur itu hampir setiap saat itu ada tamu negaranya, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Jadi kita akan membuat salah usulan di dalam SOP itu, yang pertama adalah tamu negara. Dan tamu negara pun kita akan mengusulkan kalau diizinkan supaya ada batasannya itu minimal minister level ke atas ya, atau duta besar ke atas. Karena kembali lagi concern kita adalah ke konservasinya gitu. Kemudian yang kedua, karena Borobudur ini sudah ada kesepakatan kesepakatan bersama ya, terkait antar kementerian terkait penggunaan Candi Borobudur untuk tempat kegiatan agama. Oleh karenanya yang kedua adalah pemuka agama yang sedang memimpin upacara keagamaan. Ya, kenapa tidak seluruh umatnya? Karena kita balik lagi ke urusan konservasi. Jadi supaya tetap bisa berjalan, tapi konservasinya juga berjalan, kami usul bahwa nanti yang diizinkan adalah pemimpin upacaranya, ya, atau biksu atau bante yang memimpin upacaranya, sementara umatnya bisa di pelataran candi, gitu. Nah, kemudian ada yang ketiga, ini saya perlu menjelaskan ini supaya nanti terkait harga itu tidak rancu. Ya, kami sudah mengusulkan SOP-nya begini. Jadi yang ketiga adalah ruang publik. Siapa saja boleh mengajukan rekomendasi untuk minta izin naik ke bangunan candi. Tetapi nanti akan dipertimbangkan oleh otoritas. Ya. Ini sedang dikaji, akan dibentuk otoritas single authority management di kawasan Borobudur. Nanti disitulah akan ditentukan apakah permohonan itu layak untuk dikabulkan untuk naik ke bangunan candi. Sekali lagi ini concern kita adalah ke konservasi tadi dan adanya keterbatasan kuota tadi. Publik itu bisa mengajukan, tetapi kita ingin memastikan bahwa yang naik ke bangunan candi itu adalah pihak-pihak yang memang punya tujuan khusus gitu. Jadi tidak misalnya kalau wisatawan biasa yang dia sekedar naik, ya mohon maaf, misalnya
hanya foto-foto. Saya kira dengan pertimbangan konservasi ya lebih baik di bawah saja, di pelataran saja saya kira sudah cukup. Karena di pelataran itu bisa juga sangat dekat kan, bisa pegang aja tidak bisa naik. Nah, atas 3 tadi itulah kita ingin menyusun SOP-nya. Nah, kalau ada pihak yang tidak masuk ke dalam 3 kategori tadi, maka pihak itulah yang harus berbayar. Gitu. Jadi artinya kalau dia tidak masuk dalam kelompok 3 tadi, itu kan kepentingan individu ya, karena orang ingin naik dan lain, nah itu dipersilakan saja selama kuotanya masih tersedia. Tetapi pihak itu harus berbayar. Jadi sama sekali fokus kita ini adalah bagaimana kita menjaga pelestarian Borobudur ya tanpa membatasi kepentingan-kepentingan tertentu untuk bisa mengakses. Tapi ini harus kita atur dalam SOP. Pak Edi, sekali lagi saya mau tanya. Jadi berkaitan dengan munculnya angka 750.000 itu, apa saja pertimbangannya sampai muncul angka itu, Pak Edi? Itu yang pertama. Yang kedua, dengan kategorisasi yang Anda sampaikan tadi, 1, 2, 3, 4 ini. 1, 2, 3 ini apakah ada biaya tertentu yang dibebankan kepada mereka? Atau biayanya hanya untuk yang nomor 4 saja? Ya, jadi kami sedang mengusul SOP ini ya. Jadi SOP-nya belum ada ya? Kita akan mengusulkan untuk yang 1, 2, 3 itu tidak perlu ada biaya. Kan karena sudah kita batasi. Tapi dia akan menanggung biaya fasilitas saja karena ini nanti di SOP teknisnya untuk meningkatkan kualitas kegiatan di atas bangunan. Jadi nanti harus menggunakan sendal khusus. Ya, nanti kita akan minta juga menggunakan sarung khusus ya untuk membuat bangunan ini sakral ya, dan akan didampingi oleh guide khusus juga. Guide ini akan kami usulkan untuk mempunyai 2 sertifikasi. Sertifikasi kompetensi dari Kemendikbud dan sertifikasi hospitality dari Kemenpar. Jadi betul-betul orang yang mau ke candi itu akan melakukan, kalau istilah kami itu in-deep learning. Jadi mereka tidak sekedar berwisata, tapi memang melakukan in-deep learning. Inilah ruang yang kita beri untuk mereka yang ingin naik. Nah, kepada yang tidak masuk 3 kategori itu, maka dia harus berbayar. Nah, berbayar tadi 750.000 atau $100. 750.000 ini equal dengan $50 lah kurang lebih ya. Kenapa harus di angka itu? Karena kita ingin, jadi ada 2 alasan ya. Yang pertama, kita ingin mensejajarkan karena kita sendiri yang menghendaki, bangsa Indonesia ini kan menghendaki bahwa Borobudur itu harus menjadi destinasi kelas dunia. Harus menjadi World Heritage yang sejajar dengan World Heritage di dunia. Nah, oleh karenanya, kalau di dunia itu, range-nya kurang lebih di angka-angka itu. Nah, tetapi kemudian di dalam raker kemarin disepakati untuk wisatawan mancanegara harus berbeda. Maka keluarlah muncul angka $100 dan 750.000. Nah, alasan yang kedua untuk membatasi tadi, Pak Putri, kan sampai kalau angkanya terlalu rendah, orang yang tidak punya kepentingan khusus itu akan memenuhi kuota. Akhirnya orang yang punya tujuan khusus, punya kepentingan khusus kepada bangunan Borobudur, dia tidak bisa berakses. Nah, kepada publik ya yang jadi kita kan punya 2 ruang tadi ya, yang nomor 3 dan yang nomor 4. Jadi betul-betul ini kita coba pikirkan agar aspek konservasinya tetap terjaga, tapi akses publik untuk bisa di dalam naik ke bangunan itu tetap juga bisa diwadahi gitu. Karena konservasi ini sekarang menjadi hal yang harus kita perhatikan. Pertimbangan untuk keluar harga di range 50-an dolar ini, apakah betul-betul hanya lihat kanan kiri, lihat yang lain, range-nya berapa, diambil di situ, atau apa saja sih sebenarnya komponen kenaikan harganya, Pak Edi? Kalau kami boleh tahu, dari situ berapa persen yang kemudian goes to the conservation? Jadi tentunya pertimbangannya dalam ya. Tetapi sekali lagi kita ingin mensejajarkan itu dengan objek yang sebanding di luar. Kemudian yang kedua, ini menjadi trigger
menjadi trigger nantinya buat pengelola agar dia betul-betul bisa memberikan tingkat layanan seperti yang sebanding dengan tingkat layanan yang ada di luar. Jadi ini justru menjadi trigger untuk memberi layanan. Nah kemudian sementara ini kita sudah merumuskan salah satunya tadi harus menggunakan sendal khusus, harus menggunakan sarung khusus, harus didampingi guide khusus yang tersertifikasi. Harapannya sekali lagi itu bisa memberikan experience yang lebih. Itu akan menjadi in-depth learning buat wisatawan yang naik ke bangunan candi. Seberapa dekat kita sekarang dengan keputusan itu? Karena Pak Luhut mengatakan itu belum final. Kalau belum final, range yang dikaji seberapa? Range harganya? Ya, jadi kalau nanti range-nya saya kira itu nanti akan ada di level pengambil keputusan. Tugas kami adalah menyusun SOP dengan adanya rencana keputusan yang sudah disampaikan oleh Pak Menko. Kami sedang menyiapkan SOP tadi. Gitu. Oke. Dan harapannya setelah harga dinaikkan, kemudian bisa menyaring gitu kan? Tujuannya menyaring ya? Baik. Tujuannya menyaring. Baik, terima kasih Pak Edi Stiono sore hari ini sudah bergabung di CNN Indonesia Newsroom. Kami tunggu terus perkembangannya seperti apa prosesnya termasuk SOP yang mungkin memang harus dalam waktu dekat harus segera diselesaikan. Terima kasih banyak Pak Edi. Terima kasih Mbak Putri.